Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Sinaga dengan NIM 40122111057. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas ini terjadi? Apakah sah menurut hukum laut internasional? Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang laut lepas. Apa itu laut lepas? Laut lepas merupakan wilayah laut yang terbuka bagi semua negara dan tidak termasuk dalam wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau perairan kepulauan suatu negara. Definisi laut lepas ini diatur dalam pasal 86 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 atau UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS 1982, menjamin kebebasan navigasi, penerbangan, penempatan kabel, dan pipa di bawah laut, penangkapan ikan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan di laut lepas. Kebebasan ini dinikmati oleh semua negara, baik negara yang berpantai laut maupun negara yang tidak berpantai laut. Laut lepas diatur berdasarkan beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, kebebasan. Setiap negara memiliki hak untuk berlayar, terbang, dan melakukan kegiatan lain di laut lepas sesuai dengan hukum internasional. Yang kedua, kesatuan. Laut lepas merupakan satu kesatuan yang tidak terputus dan terbuka bagi semua negara untuk tujuan damai. Yang ketiga, kedaulatan bendera. Kapal yang berlayar di laut lepas tunduk pada yurisdiksi negara bendera tempat kapal tersebut terdaftar. Yang keempat, kerjasama. Negara-negara diharuskan bekerja sama dalam mengelola sumber daya laut lepas dan melindungi lingkungan laut lepas. Menurut UNCLOS 182 juga mengatur tentang beberapa hal lain yang berkaitan dengan laut lepas, yaitu pertama, penegakan hukum. Negara-negara yang berhak untuk menegakkan hukum di atas kapal-kapal yang berbendera negara di laut lepas. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Sengketa yang timbul di laut lepas harus diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum internasional. Laut lepas memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Laut lepas merupakan sumber daya alam yang penting serta jalur pelayaran dan penerbangan internasional yang vital. Oleh karena itu, pentingnya untuk menjaga kelestarian dan keamanan laut lepas demi kepentingan bersama. Beberapa poin penting lainnya tentang laut lepas dalam hukum laut internasional. Yang pertama, laut lepas bukan merupakan terra nullius atau tanah tidak bertuan. Laut lepas tidak dapat dimiliki oleh negara manapun. Dan yang kedua, negara-negara tidak memiliki hak untuk mendirikan pulau buatan atau instalasi lainnya di laut lepas. Dan yang ketiga, negara-negara tidak memiliki hak untuk melakukan klaim kedaulatan atas wilayah dasar laut di laut lepas. Lalu, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas ini terjadi? Apakah sah menurut hukum laut internasional? Menurut informasi yang tersedia, khususnya artikel FOA yang Indonesia itu, terdapat indikasi kuat bahwa penangkapan kapal yang diduga melakukan perbudakan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas berpotensi besar dianggap sah menurut hukum laut internasional. Inilah yang poin-poin yang didasarkan analisis. Yang pertama, pelanggaran serius. Perbudakan merupakan pelanggaran serius terhadap norma peremptory atau Jos Cogens, hukum internasional. Konvensi PBB tentang perbudakan tahun 1926 secara tegas melarang segala bentuk praktik perbudakan. Pelanggaran ini semacam ini menjadi dasar pembenar untuk melakukan penangkapan di laut lepas. Dan yang kedua, prosedur penangkapan. Artikel FOA Indonesia ini mengindikasi bahwa TNI AL kemungkinan besar telah mengikuti prosedur yang semestinya dalam melakukan penangkapan, termasuk memberi peringatan kepada kapal dan meminta untuk diberhentikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982. Yang terakhir, bukti pelanggaran. Ditemukannya bukti perbudakan di atas kapal seperti bukti budak yang tidak dibayar selama bekerja secara signifikan memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tersebut. Bukti yang kuat menjadi elemen penting untuk dalam justifikasi keabsahan penangkapan. Kesimpulannya,
Berdasarkan informasi yang tersedia, penangkapan kapal yang diduga melakukan perbudakan oleh TNI AL di laut lepas memiliki dasar pembenar yang kuat untuk dianggap sah menurut hukum laut internasional. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah. Terima kasih.